Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran interaktif kita hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Silahkan klik link berikut ini. Hari ini kita akan belajar bersama tentang pemasaran dalam perspektif syariah. Tujuan dan pokok bahasan pembelajaran kali ini bertujuan untuk menilai kesesuaian promosi dengan prinsip syariah. Dengan pokok bahasan yakni, yang pertama, apa itu pemasaran syariah? Yang kedua, apa itu pemasaran dalam perspektif syariah? Dan yang ketiga, bagaimana karakter dan etika dalam pemasaran syariah? Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin bertanya kepada teman-teman terlebih dahulu. Menurut teman-teman, apa ciri-ciri promosi yang sesuai dengan prinsip Islam? Tuliskan pendapat kalian dengan cara scan QR Code berikut ini. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Definisi pemasaran syariah. Teman-teman sekalian, pemasaran syariah adalah pendekatan strategis dalam bisnis yang seluruh prosesnya dari penciptaan, penawaran, hingga perubahan nilai dilandasi oleh prinsip-prinsip muamalah Islam. Ini berarti setiap aktivitas pemasaran harus dilakukan secara halal dan adil, serta bebas dari unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, dan masyir. Dengan demikian, orientasi pemasaran syariah tidak hanya pada keuntungan finansial, tetapi juga pada pencapaian keberhasilan dan keberkahan serta kemaslahatan. Itulah mengapa pemasaran syariah menempatkan nilai-nilai spiritual dalam setiap proses bisnisnya. Selanjutnya, ciri khas dan tujuan. Dalam praktiknya, pemasaran syariah harus berbasis akad yang sah dan mengikat, serta dijalankan dengan integritas tinggi. Ini mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, transparansi, keadilan, dan amanah yang tidak hanya bersifat etis tetapi juga syar'i. Setiap aktivitas pemasaran dapat bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan tuntutan syariah. Lebih jauh, pemasaran syariah mendukung tujuan-tujuan besar Islam, yaitu menjaga hak dan kemuliaan manusia, serta memastikan bahwa kegiatan bisnis memberikan manfaat nyata, bukan hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi masyarakat secara luas. Materi selanjutnya, pemasaran dalam perspektif syariah. Perspektif syariah dalam pemasaran menekankan pentingnya menjalankan setiap proses bisnis, mulai dari perencanaan hingga promosi berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsip fikih menyatakan bahwa semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Namun kebebasan ini tetap memiliki batas, yaitu tidak menzolimi, tidak menipu, dan tidak mengkhianati perjanjian. Seperti dijelaskan dalam Quran Surah Sad ayat 24 dan hadis Nabi, bahwa pelaku bisnis yang mengkhianati kesepakatan berarti telah keluar dari pengawasan Allah. Maka integritas dan amanah adalah fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan dan keberkahan usaha. Selanjutnya, materi karakter pemasaran syariah. Teman sekalian, dalam konsep pemasaran syariah ada 4 karakter utama yang harus dimiliki seorang pemasar muslim. Ini bukan sekedar teori, tapi merupakan prinsip dasar yang menjadi pembeda antara pemasaran syariah dan konvensional. Pertama, karakter religius atau rabbaniyah. Artinya, semua aktivitas pemasaran dilakukan dengan kesadaran spiritual bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi. Tujuannya bukan hanya laba tetapi juga ibadah dan kesejahteraan bersama. Yang kedua, akhlak mulia atau akhlakiyah. Dalam Islam, etika bukan pilihan melainkan kewajiban. Pemasar harus jujur, santun, dan tidak boleh menipu, sekalipun itu menguntungkan secara material. Kejujuran dan integritas akan menjadi nilai jual utama dalam bisnis syariah. Yang ketiga, karakter realistis atau wakiyah. Pemasaran syariah tidak kaku tetapi fleksibel dan profesional karena Islam memberikan kelonggaran dalam hal muamalah. Strategi pemasaran harus bisa beradaptasi dengan perubahan zaman selama tetap sesuai dengan prinsip syariah.
Yang keempat, karakter humanistis atau insaniah, yang berarti pemasaran syariah harus menghargai manusia secara utuh, tanpa membedakan ras, status sosial, atau latar belakang. Tidak boleh ada eksploitasi, manipulasi, atau tindakan yang merugikan orang lain demi keuntungan pribadi. Keempat karakter ini saling melengkapi dan menjadi panduan moral dan strategis dalam aktivitas pemasaran syariah yang modern dan bertanggung jawab. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan etika dalam pemasaran syariah. Ada 9 etika utama dalam pemasaran syariah. Antara lain, yang pertama, takwa, yang berarti seorang pemasar harus memiliki kepribadian spiritual, yakni menyadari bahwa Allah mengawasi setiap aktivitas bisnis. Saat azan berkumandang, ia utamakan sholat, bukan transaksi. Yang kedua, ada siddiq, yang berarti pemasar syariah tidak boleh bersikap kasar. Ia harus ramah, jujur, dan menciptakan suasana yang menyenangkan bagi konsumen. Yang ketiga, adil, yang berarti dalam jual beli ia tidak boleh merugikan mitra atau konsumen. Prinsip adil mencakup harga, kualitas, dan pelayanan. Yang keempat, ada hikmah, yang berarti seorang pemasar harus melayani dengan tulus tanpa sombong. Pelayanan adalah kunci kepercayaan. Yang kelima, ada tahfif, yang berarti tidak menipu dalam ukuran harga atau janji. Jika menawarkan produk harus sesuai kualitas yang dijanjikan. Yang keenam, ada amanah, yang berarti dapat dipercaya. Jika menjanjikan promosi atau diskon harus ditepati. Jika ada data konsumen tidak boleh disalahgunakan. Yang ketujuh, ada suudzon, yang berarti pemasar dilarang menuduh atau mencurigai tanpa bukti, termasuk kepada pesaing atau mitra kerja. Yang kedelapan, ada ghibah, yang berarti tidak boleh membicarakan keburukan kompetitor demi memenangkan pasar. Etika lebih utama dari strategi. Dan yang terakhir atau yang kesembilan adalah rishwah, yang berarti pemasar syariah harus bersih dari suap. Menyuap untuk meloloskan produk, memenangkan tender, atau menekan pesaing adalah tindakan yang haram. Sekian penjelasan materi hari ini, sekarang giliran kamu. Coba tuliskan apa yang telah kalian pelajari hari ini dengan cara melakukan scan QR Code yang ada di layar. Nah, adapun kesimpulan yang dapat ditarik pada pembelajaran kali ini adalah pemasaran syariah bukan hanya soal menjual produk, tapi tentang bagaimana kita menjual dengan akhlak. Dengan niat ibadah, kita dapat berdagang dengan jujur dan tetap mendapat keuntungan yang halal dan berkah. Selanjutnya, mari kita uji pemahaman teman-teman sekalian melalui kuis singkat berikut ini. Silahkan scan QR Code yang ada di layar dan jawab dengan jujur setiap pertanyaan yang ada. Ini waktunya membuktikan sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi hari ini. Kemudian, untuk memperdalam materi, kalian bisa mengunduh electronic book dan slide presentasi melalui link berikut ini. Silahkan teman-teman gunakan sebagai bekal belajar mandiri. Adapun teman-teman yang mempunyai pertanyaan terkait materi hari ini, ingin berdiskusi lebih lanjut, silahkan scan QR Code berikut untuk mengirimkan pertanyaan kalian kepada saya. Saya akan berusaha menjawab satu persatu. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, terdapat satu kalimat motivasi yang dapat menjadi pegangan teman-teman sekalian. Bahwa dalam dunia pemasaran, untung itu penting, tapi berkah jauh lebih berarti. Mungkin cukup sekian materi hari ini. Terima kasih telah belajar bersama saya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam sukses.